Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria, NIM 2202012000 dari Prodi Sistem Informasi Kelas A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang text similarity. Text similarity merupakan konsep dalam Natural Language Processing atau NLP yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiripan antara dua atau lebih teks berdasarkan kata, struktur kalimat maupun makna yang terkandung di dalamnya. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana dua teks menyampaikan informasi atau ide yang sama. Macam-macam teks similarity. Yang pertama yaitu teks similarity berbasis kata atau lexical similarity, yaitu untuk mengukur kemiripan teks berdasarkan kesamaan kata yang muncul dalam teks. Semakin banyak kata yang sama, semakin tinggi nilai kemiripannya. Ciri-ciri adalah tidak memahami kata makna, sensitif terhadap perbedaan bentuk kata, mudah diimitasikan, dan cepat dalam proses perhitungan. Kelebihan lexical similarity: mudah dipahami dan diimplementasikan, cepat dan ringan, cocok untuk teks pendek dan tidak membutuhkan model besar. Kekurangannya tidak memahami sinonim, tidak memahami konteks, kurang akurat untuk bahasa alami, sensitif terhadap variasi kata. Selanjutnya, yang kedua yaitu text similarity berbasis makna, yaitu untuk mengukur kemiripan berdasarkan makna atau arti teks, bukan hanya kesamaan kata. Pendekatan ini berusaha meniru cara manusia melalui bahasa. Cirinya mudah memahami konteks dan sinonim, lebih akurat untuk teks kompleks, menggunakan model NLP modern, dan perhitungan lebih berat secara komputasi. Kelebihannya adalah mudah dipahami dan diimplementasikan, cepat dan ringan, cocok untuk teks pendek. Kelebihannya adalah memahami makna teks, lebih akurat, mendekati cara manusia memahami bahasa, cocok untuk chatbot dan mesin pencari. Kekurangannya adalah lebih kompleks, membutuhkan sumber daya besar, implementasi lebih sulit, dan waktu komputasi lebih lama. Penerapan dalam dunia nyata yaitu bidang HR, contohnya menyaring CV yang mirip dengan kriteria. Bidang pendidikan, contoh deteksi plagiarisme tugas. Selanjutnya bidang customer service, mengelompokkan keluhan pelanggan. E-commerce, contohnya rekomendasi produk. Dan legal, contoh pencarian dokumen hukum serupa. Di sini saya sudah mempunyai contohnya yang lexical similarity. Langsung saja saya run. Hasilnya akan seperti ini. Penjelasannya, yang pertama import library from sekalian return extraction next import PDF from sekalian metric Papyrus import Gaussian similarity. PDF vectorizer digunakan untuk mengubah teks menjadi vektor numerik berbasis bobot kata. Yang Gaussian similarity digunakan untuk menghitung kedekatan antara dua vektor teks. Yang kedua menyiapkan data teks. Yang ketiga mengubah teks menjadi vektor TF-IDF. Vectorizer sama dengan vektor TF-IDF. Vectorizer dalam kurung digunakan untuk membuat objek menghitung bobot TF-IDF. TF-IDF matriks sama dengan vectorizer fit transform. Ini untuk mempelajari kosakata dari teks dan mengubah setiap kalimat menjadi vektor numerik. Selanjutnya menghitung Gaussian similarity sama dengan Gaussian similarity dalam kurung TF-IDF matriks 0.21, TF-IDF matriks 1.2. TF-IDF matriks 0.21 adalah vektor untuk teks pertama. TF-IDF matriks 1.2 adalah untuk vektor untuk teks yang kedua. Gaussian similarity menghitung sudut
antara dua vektor untuk mengetahui tingkat kemiripan. Yang kelima, menampilkan hasil print dalam kurung lexical similarity, similarity 0, hasil menampilkan seperti ini, menampilkan nilai kemiripan antara dua teks. Selanjutnya saya akan memberikan contoh yang semantic similarity. Saya sudah mempunyai contohnya. Langsung saja saya copy paste di sini. Langsung saja saya run. Nah, di sini penjelasan kodenya: satu, import library from stance transformer. Stance transformer digunakan untuk membuat model NLP berbasis transformer yang mampu mempresentasikan makna kalimat dalam bentuk vektor atau stance embedding. Yang selanjutnya, Gaussian similarity digunakan untuk menghitung tingkat kemiripan antara dua vektor embedding. Yang kedua, memuat model. Model sama dengan stance transformer dalam kurung al minim LML6V2 ini untuk menghasilkan embedding kalimat yang mempresentasikan makna semantik. Model ini relatif ringan dan cepat, namun tetap cukup akurat untuk tegas semantic similarity. Yang ketiga, menyiapkan data kalimat. Di sini contohnya adalah dia pergi ke sekolah, dan kalimat yang kedua, dia berangkat menuju sekolah. Dua kalimat dimasukkan sebagai input yang dibandingkan tingkat kemiripan mananya. Yang keempat, mengubah kalimat menjadi embedding. Embedding sama dengan model encode stance. Fungsi encode mengubah setiap kalimat menjadi vektor numerik berdimensi tinggi, misalnya 3842 dimensi, di mana setiap vektor mempresentasikan makna kalimat tersebut. Selanjutnya, menghitung similarity. Similarity sama dengan Gaussian similarity, embedding 0, embedding 1. Gaussian similarity mengukur sudut antara dua vektor embedding untuk menentukan seberapa dekat makna kedua kalimat tersebut. Selanjutnya, menampilkan hasil print semantic similarity. Hasilnya akan seperti ini. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.